Guys, stop. Don't skip, don't scroll this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana dua calon negara dengan militer terkuat di ASEAN. Dan juga dikatakan seberapa kuatnya alutsista Indonesia dan juga Korea Utara. Kalian tahu? Jom simak video ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku guys, Musa bin Muhammad Din channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sentiasa yang selama ini sentiasa memberi sokongan kepada Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Auto Popular. Dan kalau kita tengok judul video dia memang sangat-sangat bikin kaget guys. Di mana dikatakan dua calon negara dengan militer terkuat di ASEAN dan seberapa kuatnya alutsista Indonesia dan Korea Selatan. Aku yakin dan percaya ada sebilangan daripada kalian di luar sana yang belum lagi tahu mengenai seberapa kuatnya alutsista Indonesia. Apa-apa pun guys, jom sama-sama kita semak dulu video ni. Halo Auto Lovers. Auto Lovers, Auto Popular guys. Welcome to channel Auto Popular. Senjata nuklir dan Korea Utara, dua frasa yang seolah sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Ya, mau bagaimana, seakan telah menjadi ritual tahunan negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu kerap memamerkan senjata nuklir miliknya. Meski demikian, berbicara soal kekuatan militer, jika dibandingkan dengan Indonesia, kita patut berbangga. Karena mampu bercokol di posisi jauh di atas negara yang cukup tertutup tersebut berdasarkan data dari Global Firepower. Tapi tunggu dulu, rupanya kalau kita melihat datanya, beberapa aspek kita masih kalah jauh. Seperti halnya dalam jumlah personel militer. Korea Utara boleh dikata jauh mengungguli Indonesia soal pasukan. Bagaimana tidak, itu semua tak lepas dari program pemerintahan Kim Jong-un untuk mewajibkan warganya yang telah memenuhi syarat mengikuti wajib militer. Alhasil, negeri para pertapa tersebut memiliki total 1,8 juta prajurit dengan rincian 1,2 juta orang personel aktif dan sekitar 600.000 personel cadangan. Sementara Indonesia, jumlah personel militer aktif yang dimiliki saat ini berjumlah 438.000 prajurit. Sedangkan untuk personel cadangan sendiri jumlahnya mencapai 400.000 orang. Sebenarnya pemerintah Indonesia telah melaksanakan program yang tujuannya mirip dengan wajib militer. Hanya saja bersifat sukarela bagi para pegawai negeri sipil. Meski terpaut angka yang cukup jauh, tapi anggota militer kita telah teruji kualitasnya. Tercatat, Tentara Nasional Indonesia telah menyelesaikan 17 misi spesial. Sementara Korea Utara belum ada data sama sekali mengenai misi yang diselesaikan militer Korea Utara. Jika di ranah ketentaraan kita kalah telak, lalu bagaimana dengan koleksi mainan darat Korut? Lagi-lagi, kita harus mengakui kalau Korut juga lebih unggul soal kekuatan angkatan darat. Dalam jumlah tank misalnya, TNI tercatat hanya punya sekitar 468 unit, jauh dibanding mereka yang punya 4.200 unit. Kendaraan taktis pun sama. Korea Utara unggul jauh dengan total rantis mencapai 4.100 unit, sedangkan Angkatan Darat yang kini dipimpin oleh Jenderal Dudung Abdurrahman hanya memiliki sekitar 1.000 unit. Meski demikian, Indonesia masih mampu bersaing dengan adanya tank MBT Leopard 2 sejumlah 103 unit, dengan senjata utama meriam berdiameter 120 mm. Selanjutnya ada tank hasil karya anak bangsa bernama Harimau. Tank produksi PT Pindad yang bekerja sama dengan FNSS Turki itu dibekali persenjataan dengan diameter cannon 105 mm dan senapan mesin kaliber 7,62 mm.
Tak luput pula dibenamkan Battlefield Management System untuk mendukung situasi tempur modern. Belum cukup sampai di situ, Indonesia juga memiliki kendaraan taktis maung yang sanggup dipacu hingga mencapai kecepatan 120 km per jam. Mobil berkapasitas mesin 2.400 cc itu kian menambah deretan armada TNI Angkatan Darat. Seakan tidak mau kalah, Korea Utara juga memiliki senjata ciptaannya sendiri, yaitu Hyunmoo 3. Rudal balistik berkekuatan destruktif besar tersebut mampu menembus jarak hingga 500 km. 500 km, Selanjutnya ada Main Battle Tank K2 Black Panther yang dipersenjatai satu meriam utama Cannon berkaliber 90 hingga 125 mm dan satu senapan mesin. Untuk meriam utamanya sendiri memiliki fungsi ganda. Selain dapat digunakan untuk menembak target berlapis baja, ia juga dapat digunakan untuk sasaran ringan seperti kendaraan ringan dan infanteri musuh. Sementara untuk kekuatan di wilayah perairan, kita kembali harus gigit jari karena kalah telak dari segi jumlah. Meski demikian, Indonesia masih mempercayakannya pada 2 kapal frigate Arrowhead 140 yang diprakarsai oleh PT PAL dan bekerja sama dengan Rosyth Royal Dockyard Ltd. Kapal perang tersebut dipersenjatai peluncur rudal vertikal ke udara dengan jarak jauh dan didukung oleh mesin diesel generator 4x1360 kW. Tidak hanya itu, masih ada karya terbaik putra-putri bangsa yang sekaligus menambah kekuatan armada kita di laut, yaitu KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kapal yang diperuntukkan sebagai rumah sakit apung itu dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti unit gawat darurat, ruang rawat inap, hingga poliklinik. Kemampuannya pun dinilai sangat mumpuni karena KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo sanggup berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan kurang lebih 10.000 mil laut. Serupa dengan yang dilakukan Indonesia, Korea Utara juga mengandalkan kapal serbu amfidi kelas Dokdo buatan dalam negerinya. Memiliki panjang 199 meter, kapal tersebut sanggup menampung 330 kru, 10 kendaraan tempur, hingga 10 helikopter. Sementara untuk persenjataannya, kapal serbu tersebut dilengkapi RIM 116 Rolling Airframe Missile. Selanjutnya ada kapal perusak kelas Sejong the Great milik Tentara Angkatan Laut Korea Utara. Kapal ini menghadirkan radar multifungsi dan senjata utama berupa meriam berdiameter 127 mm. Nah, setelah kalah telak di laut, apakah kita akan unggul di udara? Faktanya tidak. Keunggulan Korea Utara kembali terlihat di ranah pasukan udara. Koleksi pesawat mereka lebih banyak daripada milik tentara kita. Misalnya saja pesawat tempur yang jumlahnya 458, sedangkan TNI Angkatan Udara hanya memiliki 35 buah. Tapi tak perlu cemas dengan jumlah itu, sebab belum lama ini pemerintah kembali membeli sejumlah jet tempur F-15 Eagle II buatan Boeing asal Amerika Serikat. Semua itu dilakukan demi memperkuat armada angkatan udaranya. Jet tempur F-15 disebut memiliki keunggulan yang luar biasa kala mengudara. Hal itu bisa dicapai karena adanya perpaduan kemampuan manuver, akselerasi, jangkauan, senjata, dan sistem avionik. Ditambah lagi, jet tempur asal negeri Menara Eiffel Dassault Rafale seharga 1,2 hingga 1,3 triliun rupiah per unitnya dengan segala fitur canggihnya. Gak sampai di situ aja, guna menambah pasukan pendukung, tepatnya pada tahun 2021 kemarin, ada 2 unit Airbus A4000M Atlas yang dibeli secara eksklusif. Sedangkan Korea Utara memiliki pesawat tempur KAI T-50, sebuah burung besi berkapasitas 2 awak yang dibekali senjata Cannon 20 mm General Electric M61 Vulcan dengan 205 peluru. Ada pula F-4 Phantom II yang telah terbukti sangat adaptable lantaran pesawat pengebom supersonik itu dibenamkan mesin kembar J79 yang mampu menghasilkan daya dorong sebesar 1.800 pon. Nah, meskipun secara keseluruhan di bidang alutsista terlihat kalah telak, tapi Indonesia unggul di anggaran militer. Global Firepower mencatat kalau anggaran yang digelontorkan Indonesia jauh lebih tinggi.
Nilainya sendiri adalah 2,6 Anggaran. triliun dolar, sedangkan Korut hanya 40 miliar Korut dolar jauh saja. juga, guys. Ya, semoga saja itu bukan hanya sekedar angka. Tentu kita sangat berharap anggaran tersebut bisa menambah deretan alutsista canggih untuk para Ya, guys, tentara betul. kita. Guys, siapa yang tak kenal dengan Indonesia dan siapa yang tak kenal dengan Korea Utara? Di mana kalau kita tengok daripada ranking GFP, di mana kedudukan Indonesia daripada 142 negara di dunia ini, Indonesia pada masa kini menduduki di kawasan, kalau pada tahun 2022, Indonesia berada di kedudukan ke-14 terbaik di dunia, iaitu kekuatan ketenteraan. Di mana kalau kita tengok Korea Utara ini berada pada kedudukan ke-30 kekuatan GFP daripada 142 negara di dunia. Kalau kita tengok kedudukan Indonesia berada di tangga ke-14 dan Korea Utara berada ke tangga ke-30, memang sangat-sangat jauh, guys. Di mana kalau kita tengok jumlah personel aktif di Korea Utara dan juga Indonesia, sebenarnya Korea Utara masih lagi mengungguli, berada kedudukan teratas berbanding dengan Indonesia. Di mana kalau kita tengok personel aktif ketenteraan di Korea Utara lebih ramai daripada Indonesia. Sebab kalau kita tengok pemerintahan di Korea Utara, di mana pemerintahan dia ni mewajibkan kepada semua rakyat Korea Utara untuk join ketenteraan. Tiada excuse, wajib. Lahir saja dan apabila memiliki cukup syarat dan wajib untuk menyertai ketenteraan. Itu di Korea Utara. Dan kalau kita tengok di Indonesia, walaupun penduduk di sana lebih ramai daripada di Korea Utara, tetapi di Indonesia hanyalah mengamalkan sukarela. Kepada mana-mana masyarakat di Indonesia yang ingin menyertai ketenteraan, boleh. Nah, mereka mengamalkan sana secara sukarela. Dan kalau kita tengok daripada aspek-aspek yang lain, daripada jumlah alutsista untuk ketenteraan angkatan laut, darat dan juga udara, kalau kita tengok Korea Utara masih lagi mengungguli Indonesia. Tetapi kalau kita tengok daripada video sebentar tadi, di mana Indonesia ini belum lagi dicampur dengan alutsista yang baru. Di mana kalau kita tengok seperti ketenteraan angkatan laut di Indonesia belum diambil kira dalam fregat dan beberapa kapal-kapal tempur buatan daripada Indonesia, buatan daripada anak bangsa, maupun ada beberapa kapal-kapal perang yang telah pun dibeli oleh ketenteraan di Indonesia. Dan juga kalau kita tengok untuk angkatan udara di Indonesia belum lagi diambil kira dalam seperti beberapa pesawat tempur yang telah pun dibeli oleh ketenteraan di Indonesia, seperti kalau kita tengok pesawat tempur Rafale, KF-21 Boromeye, dan juga ada beberapa lagi pesawat tempur yang baru sahaja dibeli oleh Kementerian Pertahanan di Indonesia, guys. Dan kalau kita tengok sebenarnya Indonesia boleh dikatakan masih lagi mengungguli kekuatan berbanding dengan Korea Utara. Mungkin ada beberapa aspek yang dikatakan Korea Utara ini masih lagi di antara negara-negara yang mempunyai ketenteraan yang kuat. Sebab kalau kita tengok bilangan ketenteraan di Korea Utara ini memang sangat-sangat banyak. Dan segala fasiliti ketenteraan ataupun alutsista di Korea Utara ini memang sangat-sangat, kalau kita tengok, sangat-sangat power, guys. Dan apa-apa pun kita mendoakan agar Indonesia daripada tahun ini, tahun 2022 sampailah tahun kehadapan dan kehadapan, agar dapat menambah segala personel ketenteraan yang aktif dan dapat menambah alutsista daripada ketenteraan laut, udara dan juga darat. Dan secara tidak langsung kalau kita tengok, apabila bertambahnya semua personel aktif dan juga alutsista di Indonesia, indeks kekuatan di Indonesia pasti akan meningkat. Sebenarnya kita bukannya untuk mengejar indeks kekuatan untuk kita pertayangkan kepada seluruh dunia, tetapi sebenarnya segala pertahanan, segala apa yang dikorbankan untuk menjadikan negara Indonesia ini hebat adalah sebenarnya untuk mempertahankan kedaulatan di Indonesia daripada terus diceroboh daripada pihak-pihak di luar daripada Indonesia. Itu sebenarnya motif kita untuk memperkuatkan pertahanan, khususnya daripada segala aspek untuk ketenteraan dalam sesebuah negara, guys. Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.